한다야. 그래. Di Jepang, hampir semua bangunan tercatat rapi. Namun ada satu kamera CCTV di gedung parkir bawah tanah Tokyo yang tidak pernah tercatat, tidak bisa dimatikan, dan tidak bisa dihapus. Rekaman kamera ini hanya aktif pada satu waktu. Jam 2:17 pagi, siapapun yang menontonnya terlalu lama, akan muncul di rekaman berikutnya. Ini bukan tentang apa yang direkam kamera itu, tapi tentang siapa yang sedang ditonton sekarang. Bagaimana cerita lengkapnya? Tonton sampai habis video ini, dan inilah di sebuah gedung parkir bawah tanah di Tokyo, terdapat satu kamera CCTV yang tetap menyala meski seluruh sistem listrik dimatikan. Kamera itu terpasang di lorong paling ujung, menghadap ke dinding beton polos yang tidak pernah dilewati siapapun. Tidak ada tanda panah, tidak ada pintu, dan tidak ada alasan logis mengapa kamera itu dipasang di sana. Setiap petugas keamanan baru selalu diberi satu larangan yang sama sejak hari pertama bekerja. Mereka dilarang membuka rekaman bertanggal 14. Jam 2:17 pagi. Tidak ada penjelasan tertulis tentang larangan itu. Hanya peringatan singkat. Jika ingin tetap waras, jangan tekan play. Arai, seorang teknisi sistem berusia 26 tahun, menganggap larangan itu hanya mitos kantor. Ia terbiasa memperbaiki kamera rusak dan file error, dan tidak percaya cerita mistis. Suatu malam, saat giliran shift sepi, Arai menemukan folder rekaman lama yang seharusnya sudah terhapus otomatis. File itu masih ada, utuh, dan terkunci dengan nama tanggal yang sama. Pukul 02,16, Arai menekan tombol play. Rekaman menampilkan lorong kosong yang sama, tanpa gerakan, tanpa suara. 10 menit berlalu, tanpa kejadian apapun. Namun tepat saat timestamp berubah menjadi 02,17, dinding beton dalam rekaman itu bergerak. Bukan retak, bukan runtuh, tetapi mengembang dan mengempis, seperti bernapas. Arai mendekat ke layar. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Dari celah tipis di dinding, muncul bayangan berbentuk manusia. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya permukaan gelap yang menyerap cahaya. Anehnya, sosok itu berdiri tepat di depan kamera. Arai ingin menghentikan video, namun kursor di komputernya membeku. Ia baru menyadari satu hal yang membuat napasnya tercekat. Timestamp di layar menunjukkan waktu saat ini. Sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kamera. Refleksi di layar menunjukkan sesuatu di belakang Arai. Ketika ia menoleh, lorong kantor terlihat lebih panjang dari sebelumnya. Lampu mati satu persatu, mengikuti langkah kaki tak terlihat. Arai berlari kembali ke ruang kontrol dengan tangan gemetar. Kini semua kamera menampilkan lorong yang sama, dan di setiap layar, sosok itu berdiri semakin dekat. Satu layar berubah, menampilkan Arai sendiri sedang menonton. Ia melihat dirinya menoleh dengan ekspresi ketakutan yang sama. File itu menyalin dirinya ke seluruh sistem. Alarm darurat berbunyi lalu mati bersamaan. Pagi harinya, ruang kontrol ditemukan kosong. Kursi terbalik dan kopi masih hangat. Jejak sepatu berhenti di depan dinding parkir. Tidak ada kamera yang merekam Arai keluar. Sebaliknya, sistem menyimpan satu video baru. Video itu menampilkan Arai berdiri sendirian di lorong. Ia menghadap dinding yang kini berdenyut. Dinding membuka celah dan menelannya perlahan. Sebelum hilang, Arai menoleh ke kamera. Ia tersenyum dengan wajah yang bukan lagi manusia. Matanya gelap dan kosong. Rekaman itu tidak pernah berhenti. Setiap malam, jam 2:17, durasinya bertambah. Petugas lama percaya kamera itu bukan alat pengawas, melainkan pintu yang hanya terbuka saat ditonton, dan setiap pelanggaran selalu menuntut satu pengganti. Kamera itu masih menyala, menunggu jari berikutnya menekan play.